Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk ada di sini, yaitu menyatukan persepsi kita tentang pelaksanaan kurikulum merdeka, terutama dalam hal jadwal. Karena jadwal ini sangat berperan penting dalam operasional di sekolah kita. Kalau jadwalnya belum clear, belum pas, nanti akan berakibat fatal. Dan saya yakin Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah membuat jadwal, cuma jadwal yang dibuat itu sudah benar atau kurang. Benar di sini berdasarkan struktur kurikulum. Jadi yang menjadi panduan kita untuk membuat jadwal adalah struktur kurikulum. Jadi semuanya berangkat dari struktur kurikulum. Karena kita adalah bergerak di sekolah dasar, maka yang kita pahami adalah struktur kurikulum SD. Di mana di SD ini ada 3 pembagian, fase A, B, dan C. Karena tahun ini tahun awal, maka jadwalnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tahun ini yaitu jadwal kelas 1 dan kelas 4. Nah ini Bapak Ibu, bahwa di struktur kurikulum itu di sini ada kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 2 hal, pembelajaran sama proyek. Dan proyek ini merupakan hal baru bagi kita. Proyeknya berapa persen? Proyeknya adalah 20% dari jumlah JP mapel. 20%. Contoh, kalau agama PA, BP itu 4 JP, maka 20%-nya dari 4 JP adalah 1. Sehingga di situ proyeknya 1. Pembelajarannya 3. Begitu selanjutnya. Dan alhamdulillah di struktur Bapak Ibu nggak usah membuat lagi karena sudah ada panduannya. Itu ya. Nah ini panduannya untuk kelas 1. Jadi untuk proses pembelajaran intranya agama di sini adalah 3 JP per minggu. Kemudian proyeknya 1 JP per minggu. Kok ini muncul 36 Bu? Karena dalam 1 tahun 36 minggu. Sehingga 1 kali 36. Betul. Jadi untuk membuat jadwal 1 JP per minggu proyek agama jatahnya. Dan selanjutnya semuanya Bapak Ibu untuk Pancasila 1 proyek, intranya 4. Bahasa Indonesia intranya 6, proyeknya 2 di sini. Karena hampir 20%. Diambilkan 2 ini, ya 2 JP. Ini yang membedakan. Karena 1 tahun 2 kali 36, sehingga ini muncul 72. Tapi yang perlu diperhatikan dalam minggunya 2 JP. Untuk matematika 1 JP proyek, pembelajarannya intranya 4. Penjaskes 3 JP intra, proyek 1. Seni dan budaya intranya 3, proyeknya 1. Kemudian di sini ada bahasa Inggris sama bahasa muatan lokal. Ini tidak usah pakai proyek, tidak usah pakai proyek. Sehingga ini dalam 1 tahun kalau ditotal semuanya proyek 252 JP. Karena 7 kali 36 itu 36 minggu. Sehingga dalam pembuatan jadwal yang perlu diperhatikan bahwa dalam 1 minggu proyek ada 7 JP di kelas 1. Kemudian intranya ini adalah pembelajarannya
23 CP di kelas 1, belum ditambah bahasa Inggris dan muatan lokal. Ini yang pokok, belum menambah bahasa Inggris dan muatan lokal yang lain. 23. Nah, ini yang pokok dulu, yang wajib dilaksanakan. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Sekarang bahasa Inggris muatan lokal. Kalau yang tadi adalah mata pelajaran pokok yang harus dilaksanakan oleh sekolah, sehingga jamnya, CP-nya sudah ditentukan di struktur kurikulum, maka yang bahasa Inggris dan muatan lokal ini yang tidak pokok. Yang tidak pokok. Siapa yang menentukan? Sekolah. Mau nambah yang mana? Muatan lokal, karena di sini adalah di wilayah Madura, muatan lokalnya adalah bahasa Madura. Jadi yang menentukan muatan lokal sebenarnya ini adalah tingkat kabupaten. Jadi kabupaten masing-masing menentukan muatan lokal, dan di sini muatan lokalnya adalah bahasa Madura. Maka semua sekolah melaksanakan bahasa Madura. Deal 2 jam atau 2 JP per minggu, tidak usah proyek. Itu Bapak Ibu ya. Dan untuk mohon maaf ini masih terlewatinya, seni dan budaya tadi di sini adalah 3 JP. Bapak Ibu memilih minimal 1 jenis seni, minimal 1. Boleh seni tari, boleh seni musik, teater, seni rupa, monggo silakan milih 1 minimal. Kalau mau milih 2 silakan, sehingga nanti di jadwal sebaiknya langsung ditulis seni musik, seni rupa, jangan seni dan budaya, sehingga nanti murid sudah tahu, oh seni musik yang dipilih, oh seni rupa, begitu ya. Banyaknya ini misalnya milih 2, musik 1, rupa 2, langsung di situ. Jadi di jadwalnya seni musik, hari lain seni rupa, karena ambil seni rupanya 2 JP. Terserah sekolah masing-masing sesuai dengan kondisi sekolah, potensi di lingkungan sekolah. Kemudian yang bahasa Inggris, boleh iya, boleh tidak. Ada proyek. Ini untuk bahasa Inggris Bapak Ibu, saya tebalkan di sini. Ini yang untuk seni musik, seni dan budaya. Kemudian yang untuk bahasa Inggris, ini yang saya kasih tulisan warna. Mata pelajaran bahasa Inggris merupakan mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan. Jadi kalau nggak siap, boleh tidak dipilih. Nah, perhatikan kata-katanya, berdasarkan kesiapan satuan pendidikan. Berarti kalau satuan pendidikan tersebut tidak siap, misalnya tenaganya, maka boleh tidak dipilih. Lanjut, pemerintah daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan mata pelajaran bahasa Inggris, misalnya terkait peningkatan kompetensi dan penyediaan pendidikan. Jadi kalau sekolah Bapak Ibu itu melaksanakan memilih nggak punya guru yang bahasa Inggris, maka pemerintah daerah bisa memfasilitasi. Misalnya ambil laptop saja ya. Buka buku naruh. Lanjut Bapak Ibu, satuan pendidikan yang belum siap memberikan mata pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan dapat, yang belum siap, mengintegrasikan muatan bahasa Inggris ke dalam mata pelajaran lain dan atau ekstrakurikuler dengan melibatkan masyarakat, komite sekolah, relawan mahasiswa, dan atau bimbingan orang tua. Jadi kalau Bapak Ibu sekolahnya itu nggak siap bahasa Inggris, tidak usah dipaksakan.
Ibu bisa mengintegrasikan. Jadi bahasa Inggris tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran. Diintegrasikan, bukan berdiri sendiri sebagai mata pelajaran. Disinggung pada mata pelajaran. Jadi mengintegrasikan, memasukkan tentang bahasa Inggris. Dimasukkan kemana, Bu? Kan begitu? Bisa dimasukkan dalam pembiasaan. Setiap pagi ada hafalan bahasa Inggris, kosakata. Bisa pada mata pelajaran yang lain, misalnya dalam mengajar bahasa Indonesia, mungkin bisa dimasukkan kosakata bahasa Indonesia, atau boleh pakai ekstra bahasa Inggris. Apa bedanya ekstra dengan mata pelajaran tersendiri? Kalau ekstra, maka laporannya tidak usah pakai CP. Kalau mata pelajaran, maka kita harus pakai panduan CP, tidak boleh lepas dari CP. Itu bedanya. Kalau mata pelajaran berarti nanti ada nilainya, bahasa Inggris dapat berapa, bisa apa. Tapi kalau ekstra cuma laporan deskripsi, bahasa Inggris sangat baik dalam hal apa. Tidak usah pakai angka seperti pramuka sifatnya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, lanjut. Oke. Jadi perlu digarisbawahi karena ini yang rawan, bahasa Inggris bisa menjadi pilihan. Jika satuan pendidikan itu siap, maka pakailah pilihan mata pelajaran bahasa Inggris. Jika belum siap, maka jangan dimasukkan sebagai mata pelajaran, tetapi secara integrasi, secara ekstrakurikuler. Bisa minta tolong wali murid, mungkin pintar bahasa Inggris, suruh ngajar. Tapi bukan mata pelajaran di situ. Karena kalau mata pelajaran ada CP-nya. Bapak Ibu, itulah sekilas tentang aturan yang perlu kita pahami. Kemudian untuk kelas 4, itu tadi kelas 1 ya, yang waktunya sudah. Sekarang kelas 4. Untuk kelas 4, jumlah JP-nya nih, agama sama dengan kelas 1. Intranya 3 JP, proyeknya 1. Untuk Pancasila 4 JP, intranya, proyeknya 1. Ini bahasa Indonesia. Ini yang mau bedakan dengan kelas 1. Kalau kelas 1 tadi 2 JP proyek. Untuk kelas 4 1. Bu, itu kan waktunya banyak. Kan 20%-nya dari 6. Kok itu cuma 1? Ini sudah ketentuan. Tapi secara umum 20% sudah. 1. Bahasa Intranya bahasa Indonesia 6. Nah, proyeknya 1. Proyeknya 1, ya, berarti kurang dari 20%. Kemudian bahasa Indonesia sudah matematika 5, proyeknya 1. IPAS, Intra 5, proyek 1, ya. Penjaskes, Intra 3, proyek 1. Seni dan budaya, Intra 3, proyek 1. Ini yang pokok, yang wajib. Sekarang tambahannya. Tambahannya di sini, tambahan ini ada bintang ya. Ini sebagai tambahan. Tambahannya disesuaikan dengan sekolah. Muatan lokal ditentukan oleh daerah, bukan oleh sekolah. Untuk daerah Madura sudah jelas, sudah ditentukan daerah bahasa Madura. Sehingga nanti di jadwal ditulis langsung bahasa Madura, jangan muatan lokal, langsung bahasa Madura. Sehingga anak tidak bingung muatan lokal apa, muatan lokal, langsung bahasa Madura. Ada yang tulis bahasa daerah, masih belum jelas bahasa daerah mana, langsung ditulis bahasa Madura. Yang kedua, bahasa Inggris. Seperti tadi, bahasa Inggris merupakan mata pelajaran pilihan. Jika sekolah tidak siap, belum siap, maka jangan dimasukkan sebagai mata pelajaran, tetapi dilaksanakan sebagai ekstra atau secara integrasi.
Bu, apakah boleh ada mata pelajaran tambahan yang lain? Silakan, sesuai dengan sekolah masing-masing. Ada sebagian teman-teman yang sudah menulis hafiz Quran, baca tulis Al-Quran, monggo silakan. Tapi ingat, disesuaikan dengan jam pulang, ya, disesuaikan dengan jam pulang. Kalau kelas 1 jangan sampai jam setengah 12, begitu. Mau jam 10.10, 10.45, monggo silakan. Yang penting, yang pokok jangan sampai ketinggalan. Itu ya, yang pokok tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, nih ya. Ini yang perlu kita baca. Total JP tidak termasuk mata pelajaran bahasa Inggris, muatan lokal, dan atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan menentukan sendiri mata pelajaran tambahan. Itu Bapak Ibu ya. Nih, cuma ini sih yang perlu kita pahami bersama. Nah, kalau sudah, baru kita membuat jadwal. Jadi pertama kita memahami dulu struktur kurikulumnya, menentukan mata pelajaran latar lokal, menentukan mata pelajaran tambahan ada atau tidak. Kalau ada, mata pelajaran tambahannya apa? Itu. Baiklah Bapak Ibu, langsung kita contoh ya. Ini adalah contoh, ya. Ini adalah sekedar contoh kelas 1. Kita hitung dulu tadi JP-nya untuk proyek kelas 1 7 JP per minggu. 7 JP per minggu kelas 1. Kemudian yang untuk intranya 27 jika ambil bahasa Madura 2, bahasa Inggris 2. Kalau misalnya ada baca tulis Al-Quran ngambil lagi 2, otomatis tidak 27, berarti 29 untuk intra. Berarti berkurang. Kalau saya nggak pakai bahasa Inggris, otomatis yang ini 23 yang pokok ditambah 2, 25. Yang pokok adalah 23. Kalau mengambil muatan lokalnya 2 bahasa Madura berarti 25. Sudahlah aku muatan lokal aja, bahasa daerah nambah 2 berarti 25 untuk intranya. Boleh. Karena saya bahasa Inggris sekolahnya nggak mampu, gurunya nggak ada. Pakai yang ekstra aja, saya mau memanggil orang tua siswa yang bisa. Boleh. Kalau sekolahnya sudah siap bahasa Inggris, gurunya ada, silakan. 2 JP. Bu, kalau lebih nggak boleh, kalau untuk tambahan per mapel 2 JP. Itu. Kemudian setelah tahu intranya baru ditambahkan project. Projectnya di sini adalah 7 sehingga 27 JP ditambah 7 JP untuk project. Dibagi 6 hari, disebarkan dalam 6 hari. Penyebarannya terserah sekolah masing-masing, terserah sekolah masing-masing. Sehingga sekolah A belum tentu sama dengan sekolah B. Yang perlu diperhatikan menjadi patokan adalah ini, pelajar. Itu. Sehingga kalau sini contohnya ada semuanya 34 JP per minggu, iya, berarti dia ada Pak 20% ya. Mohon kelas tinggi untuk bahasa. Senin 6 JP, Selasa 6 JP, kelas itu kan 6 tambah 2 Pak. Jumat 6 tambah 2, mohon kelas tinggi. Kita sebarkan kelas tinggi bahasa Indonesia 6 tambah itu. Sehingga nanti di sini langsung muncul mapelnya yang mengatur sekolah masing-masing. Bu, untuk proyeknya apakah kumpul ataukah disebar? Terserah. Tidak harus kumpul, tidak harus tersebar. Monggo, sesuai kondisi sekolah masing-masing. Kebetulan ini saya fokus pada hari Jumat
dan pada hari Sabtu. Jadi hari Jumat ini 3 JP, hari Sabtu 4 JP, sehingga total 7 JP. Itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, setelah sebagian teman-teman ada yang nge-share tentang jadwal, mohon untuk istilahnya mata pelajarannya merujuk pada struktur kurikulumnya. Ini pendidikan agama, budi pekerti dan budi pekerti ini ya. Iya. Ada yang masih agama, gitu. Ya. Kemudian untuk seni dan budaya, judulnya itu seni dan budaya. Cuma kita milih mana? Langsung merujuk apa seni musik atau seni rupa, sehingga nanti anak bisa membaca oh seni musik untuk hari Senin gitu. Kemudian lagi pendidikan Pancasila, bukan PPKN lagi, pendidikan Pancasila. Kemudian tadi muatan lokal langsung ditulis bahasa Madura biar seragam. Kemudian untuk proyek boleh ditulis proyek, ada yang menulis P5 boleh, proyek atau P5 boleh, sama-sama boleh itu. Untuk olahraga, ada yang menulis olahraga, ada yang menulis PJOK. Ini adalah Penjaskes, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Ini merujuk pada struktur kurikulum. Iya. Jadi ini nanti merujuk pada struktur kurikulumnya, sehingga kita itu mengikuti perubahan-perubahan berdasarkan struktur, tidak ngatur sendiri-sendiri. Jadi kalau ada yang bertanya, kita kembalikan aja kepada pedomannya, jangan kita menjawab. Jadi kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang betul yang mana, maka kita kembali pahami dulu pedomannya, bukan berdasarkan penafsiran kita masing-masing, sehingga kita menjawab itu ada dasarnya. Dasarnya apa sih? Kan begitu. Gitu. Ini adalah untuk kelas 1. Di sini ada juga boleh. Saya ini membuat tidak hanya satu sebagai rujukan ya. Ada yang seperti ini. Jadi upacara ngambil setelah jam 7 ada. Monggo silakan. Otomatis nanti ini bergeser pulangnya. Berarti pulangnya kelas 1 kalau upacaranya itu ngambil jam 7 sampai 7:15, atau ada kegiatan literasi setiap hari, maka pulangnya mundur. Iya, jam 11 ini pulangnya. Kalau yang contoh pertama, ini upacara tidak dimasukkan, berarti upacara sebelum jam 7. Literasi sebelum jam 7. Tadi kalau 6:30 pacaran. Gitu. Ya. Selanjutnya untuk kelas 4. Iya, ini sih sama. 6:30. Aduh, tekan. 6:30. Tadi ini pacara sholat duha tadi ada sholat duha. Hitungannya Bapak Masuk Ibu pagi. langsung sama dengan kelas 1, lihat di struktur. Yang Setelah dilihat di struktur, untuk kelas 4 ini proyeknya sama dengan dalam satu minggu 7 JP sama. Kelas- Karena bahasa Indonesia di kelas 1 ambil 2, kalau kelas 4 ambil 1. Kemudian di kelas 1 tidak ada IPAS, di kelas 4 ada IPAS, sehingga total 7 JP. untuk kelas tinggi untuk bahasa tidak sampai P5-nya tidak sampai 20 juga. Kelas tinggi. Sama Tidak dengan nyampe. Oh, sama Jadi dengan kelas 4. satu. Ya. Tetap 1, ya. Ya. Ini yang membedakan. Sama dengan kelas 4. Iya, sama dengan kelas 1, kelas 4, bahasa Indonesia 1 Ya. JP. Kelas 1 2, kalau kelas 4 1 meskipun jamnya intervalnya besar. 6 tetap. Itu perbedaannya. Jangan lupa Bu, karena selain di kurikulum Merdeka seperti PABP ada K13 juga harus dipadukan dengan tako utambuh saling tambuh. Betul. Ya. Ini sekarang kita membuat kelas 1. Ya, kelas 4. caranya. Nanti kita melihat di kelas yang Ya, jadwal K13-nya. Ya, betul. Betul. Saya buatkan di sini nanti. Saya beri contohnya. Ya. Ini adalah kelas 4 ya. Jadi intranya di sini adalah ini agama,
PABP 3, Pancasila 4, Bahasa Indo 6, Matematika 5, IPAS 5 yang pokok. Tetapi di sini saya tambah 1 JP sehingga IPAS-nya jadi 6. Bu, kenapa kok nambah 1? Karena disesuaikan dengan K13 sehingga nanti pulangnya sama kelas 4 dengan kelas 5. Ini penyesuaian. Apakah boleh nambah? Boleh. Yang tidak boleh jika mengurangi. Itu ya. Sehingga tidak terbatas, Pak. Menyesuaikan dengan yang lain, kelas yang lain. Ada jam akhir, kan ada jam akhir, Iya. bukan tidak terbatas. Jam Makanya pulang. itu harus jadi pemikiran. Ya. Pulangnya jam berapa? Bu? Ya. Gitu ya. Ya, gitu. Itu jadi pemikiran juga. Ya, betul, betul. Sehingga ini Bapak Ibu jumlah per minggu 34 ditambah proyeknya 7 sehingga per minggu 41 disebarkan dalam 6 hari. Penyebarannya terserah sekolah. Jika tidak mau nambah, maka ini adalah 33 ditambah 7 menjadi 40. Betul. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau tidak ada bahasa Inggris karena sekolah saya belum siap, saya masukkan ke integrasi, masukkan ekstra, maka tidak sampai 34. Betul Bapak Ibu? Ya, kurang 2, kurang 2. Tapi yang 7 ini wajib. Ya, proyeknya wajib. Ya. Sekarang dari ini Bapak Ibu 41, kemudian saya sebarkan di sini. Penyebarannya ini sehingga di hari kelas 4 ya, pulangnya 12.10 karena settingan saya dulunya setengah 1 kan. Nah, sehingga saya setting jam 12.10 itu jam 12.10 kelas 4. Jika ada bahasa Inggris, jadi ini pulang tidaknya jam 12.10 tergantung pada mapel tambahan tadi ya. Jadi tidak disamaratakan kelas A, kelas sekolah A, sekolah B belum tentu sama 12.10 tergantung mata pelajaran tambahan. Diisi pembiasaan, tidak apa-apa. Boleh. Kemudian Bapak Ibu, setelah saya sebarkan untuk di hari Sabtu ini ada sampai jam 9.35, padahal di hari Sabtu itu gurunya pulang jam setengah 12, betul? Sehingga ada sisa waktu ini saya masukkan ekstra. Ekstra apa saja? Terserah. Kalau di sini saya masukkan ekstra TIK karena sekolah banyak yang sudah mendapat bantuan Chromebook. Sehingga untuk persiapan ANBK di kelas 5. Kemudian juga ini hafiz Quran karena nanti di kelas 6 juga ada ujian ada Al-Quran, sehingga dimasukkan di sini. Kalau mau mengambil hari lain atau di luar ini, misalnya sekolahnya mau pulang hari Sabtu jam 9.35, muridnya ya, bukan gurunya, terus ekstranya ngambil di hari lain sore hari, boleh silakan. Yang penting ini semuanya JP-nya 34 tadi terpenuhi semua. Gitu Bapak Ibu. Kalau mau memasukkan ini ada pilihan lagi. Ini upacara dimasukkan jam 7. Ambil 15 menit, otomatis pulangnya mundur. Oke. Ini adalah kesepakatan dengan Bapak Ibu gurunya. Ya. Kemudian ini literasi pembiasaan boleh. Atau ada pilihan lagi di sini. Upacara pembiasaan jam 0. Kemudian di sini boleh pakai seperti ini, ekstranya tidak masukkan, udah untuk hari lain atau sore hari, boleh. Sehingga pulangnya jam 11.35. Muridnya ini, maksudnya pulang muridnya ini, karena jadwal berkaitan dengan murid, bukan gurunya ya. Itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan.
dengan penjelasan ini, masing-masing sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah mengoreksi. Punya saya sudah pas